Selamat datang kembali di channel olahraga kesayangan kita yang selalu menyajikan berita, data, dan analisis sepak bola paling tajam, faktual, dan pastinya up to date. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tim paling bersejarah dan paling panas di kancah sepak bola Indonesia saat ini, Persebaya Surabaya. Sobat FM Sport, sejarah baru saja tercipta. Persebaya Surabaya, tim kebanggaan bonek dan bonita, sukses mengukuhkan diri sebagai kampiun di ajang pramusim paling bergengsi, Piala Presiden 2026. Ya, di bawah tangan dingin pelatih jenius asal Portugal, Bernardo Tavares, skuad Bajul Ijo berhasil menumbangkan perlawanan sengit Persib Bandung di partai final. Setelah bertarung habis-habisan dan bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Persebaya akhirnya keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan dengan skor akhir 6-5. Trofi ini bukan sekadar piala biasa. Ini adalah gelar Piala Presiden perdana bagi publik Surabaya, yang sekaligus menjadi modal sangat berharga dan suntikan moral luar biasa untuk menatap kompetisi kasta tertinggi, Liga 1, atau yang kini disebut dengan Super League, musim 2026-2027. Keberhasilan Persebaya ini tentu tidak lepas dari pergerakan brilian manajemen di bursa transfer. Untuk mendukung taktik Bernardo Tavares, manajemen Green Force berani merogoh kocek dalam-dalam demi mendatangkan deretan bintang berkualitas. Hasilnya, skuad Persebaya musim ini dipenuhi oleh pemain-pemain berbandrol mewah yang siap menggetarkan setiap stadion di Indonesia. Nah, berdasarkan data real-time terbaru, FM Sport telah merangkum daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di kubu Bajul Ijo. Penasaran siapa saja mereka? Tanpa berlama-lama lagi, siapkan camilan kalian, duduk yang manis, dan mari kita bedah 7 pemain termahal Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2026-2027. Di urutan ke-7, kita membuka daftar ini dengan salah satu talenta lokal terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, yaitu Malik Rizaldi. Winger lincah yang satu ini tercatat memiliki nilai pasar di angka 4,78 miliar rupiah. Angka ini sangat masuk akal mengingat betapa konsistennya Malik dalam menyisir sisi sayap penyerangan Persebaya selama ini. Malik Rizaldi bukan sekadar pelengkap skuad. Pemain bernomor punggung 77 ini merupakan elemen penting dalam skema serangan balik dan transisi cepat ala Bernardo Tavares. Dengan kecepatan, kelincahan, dan keberaniannya menusuk ke dalam kotak penalti, Malik kerap membuat barisan pertahanan lawan kelimpungan. Pada partai final Piala Presiden 2026 kemarin melawan Persib, Malik dipercaya tampil sebagai starter sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-64 dalam skema penyegaran taktik. Pengalamannya yang teruji di level klub dan panggilannya ke Timnas Indonesia membuat mental bertandingnya semakin matang. Di masa jayanya saat ini, bandrol 4,78 miliar rupiah adalah cerminan dari kualitas masif yang ia berikan untuk Panji Bajul Ijo. Bergeser ke urutan ke-6, dengan nilai pasar yang identik yakni 4,78 miliar rupiah, kita menemukan nama legiun asing yang menjadi pilar kokoh di lini belakang, yaitu Jefferson. Bek tangguh asal Brasil ini menjadi salah satu tembok tebal yang membuat gawang Persebaya sulit ditembus oleh barisan penyerang lawan di sepanjang turnamen pramusim kemarin. Dalam sepak bola modern, memiliki pemain belakang yang tangguh dalam duel udara sekaligus memiliki ketenangan dalam mendistribusikan bola dari garis pertahanan adalah sebuah keharusan. Jefferson memiliki seluruh atribut tersebut. Postur serta penempatan posisinya membuat striker lawan kerap frustrasi. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang sangat mengedepankan kedisiplinan dan keseimbangan antar lini, dan Jefferson adalah sosok yang mampu menerjemahkan filosofi sang pelatih dengan sangat baik di atas lapangan hijau. Ia siap menjadi mimpi buruk bagi penyerang-penyerang top di Liga 1 musim ini. Di posisi kelima, ada nama yang sudah sangat melekat di hati para bonek dan pecinta sepak bola tanah air. Sang pahlawan di bawah Mister Gawang, Hernando Ari Sutaryadi. Sama seperti Malik dan Jefferson, kiper andalan Timnas Indonesia ini juga memiliki nilai pasar yang menembus 4,78 miliar rupiah. Hernando Ari adalah representasi sejati dari loyalitas dan kualitas. Sejak usia muda, ia telah membuktikan dirinya layak menjadi penjaga gawang nomor 1 di skuad Persebaya. Refleksnya yang secepat kilat, kemampuannya membaca arah bola, serta kepiawaiannya menahan tendangan penalti menjadikannya aset tak ternilai.
Pada final Piala Presiden 2026, Hernando tampil apik di babak pertama sebelum perannya digantikan oleh Reza Arya seusai turun minum, sebuah rotasi cerdas dari tim pelatih untuk menjaga kebugaran seluruh skuad. Berada di daftar pemain termahal sebagai pemain lokal berposisi kiper membuktikan bahwa kualitas Hernando sudah setara dengan para legiun asing. Memasuki urutan keempat, nilai pasarnya mulai melonjak cukup signifikan. Di posisi ini kita disambut oleh bek tengah raksasa asal Tanjung Verde, Yuran Fernandes, dengan bandrol mencapai 6,52 miliar rupiah. Jika kalian bertanya siapa komandan pertahanan Persebaya musim ini, Yuran adalah jawaban mutlaknya. Kedatangan Yuran Fernandes ke Surabaya tak lepas dari faktor Bernardo Tavares, mengingat keduanya memiliki kecocokan gaya bermain dari rekam jejak mereka sebelumnya. Yuran tidak hanya menawarkan pertahanan yang super rapat, postur tubuhnya yang menjulang tinggi menjadikannya ancaman mematikan bagi gawang lawan dalam situasi bola mati. Masih ingat laga final kemarin? Pada menit ke-62, Yuran nyaris saja memecah kebuntuan lewat sundulan kerasnya menyambut umpan mematikan, meski sayang bola tersebut masih mampu diselamatkan oleh pertahanan Persib di mulut gawang. Dengan ketenangan dan jiwa kepemimpinannya, nilai 6,52 miliar rupiah terasa sangat pantas untuk sosok jenderal lapangan sekelas Yuran. Di urutan ketiga, kita masuk ke area sentral atau sang pengatur ritme permainan. Posisi ini ditempati oleh maestro lini tengah asal Portugal, Diogo Ramalho. Nilai pasar pemain kelahiran 1 Juli 1999 ini menyentuh angka yang sangat fantastis, 6,95 miliar rupiah. Diogo Ramalho adalah kepingan puzzle sempurna yang melengkapi skema Bernardo Tavares. Sebelum merapat ke kota pahlawan, Diogo banyak menghabiskan karirnya di kompetisi Eropa, dengan kiprah terakhirnya membela FC Fevarul di kasta tertinggi Liga Rumania. Ia adalah tipikal gelandang modern yang memiliki visi bermain luar biasa. Akurasi distribusinya dari kaki ke kaki sangat akurat, memanjakan barisan penyerang Persebaya. Diogo bertugas layaknya detak jantung tim. Dialah yang mendikte kapan tim harus menahan tempo atau langsung melakukan progresi ke depan. Adaptasinya yang mulus dengan sepak bola Indonesia menjadikannya elemen kunci di balik raihan trofi pramusim kemarin. Berbagi nilai pasar yang sama dengan Diogo di urutan kedua, ada nama playmaker jenius asal Meksiko, Francisco Rivera. Dengan bandrol 6,95 miliar rupiah, pemain yang beroperasi di pos gelandang serang ini selalu berhasil menyihir puluhan ribu pasang mata yang memadati stadion. Francisco Rivera sudah lama membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu nyawa serangan yang paling berbahaya di Indonesia. Kreativitasnya seolah tak ada batasnya. Sentuhan magis, umpan-umpan terobosan tak terduga yang sanggup membelah pertahanan berlapis, serta insting mematikan dari lini kedua membuat Rivera selalu harus dijaga ketat oleh 2 atau 3 pemain lawan sekaligus. Bersama Diogo Ramalho, Rivera membentuk poros lini tengah yang amat menakutkan bagi tim manapun. Diogo menjaga fondasi keseimbangan, sementara Rivera leluasa membongkar sepertiga pertahanan akhir musuh. Ekspektasi publik Surabaya kepadanya tentu sangat besar untuk mendulang rentetan gol dan assist di Liga 1 musim ini. Dan inilah dia yang kita tunggu-tunggu, Sobat FM Sport. Di urutan pertama, menduduki singgasana absolut sebagai pemain termahal Persebaya Surabaya di musim 2026-2027 adalah rekrutan anyar yang paling fenomenal, Miguel Pereira. Winger eksplosif asal Portugal ini memiliki nilai pasar yang luar biasa fantastis, yakni sebesar 12,17 miliar rupiah. Angka masif ini tidak hanya menjadikannya yang termahal di Persebaya, tetapi juga salah satu pesepak bola dengan market value tertinggi di seluruh kompetisi. Miguel Pereira baru saja diperkenalkan secara resmi pada awal bulan Juli 2026 kemarin, langsung menuai gegap gempita dari para supporter. Pemain berusia 27 tahun ini didatangkan langsung dari klub kasta kedua Liga Portugal, Lusitania FC Lourosa. Statistiknya di benua biru sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam 3 musim terakhirnya, Pereira sukses mencatatkan 70 penampilan kompetitif dengan torehan impresif 17 gol dan 10 assist. Usut punya usut, keberhasilan Persebaya mendatangkan sang mega bintang ini tak lepas dari peran pelatih Bernardo Tavares. Percakapan intens antara Tavares yang memaparkan visi, ambisi besar, dan proyek taktik klub langsung membuat Pereira jatuh cinta dan mantap terbang ke Indonesia.
Pereira memiliki segala syarat untuk bersinar. Kecepatan lari yang sulit ditandingi, teknik dribbling khas pesepak bola Eropa Latin, dan kejelian mencari ruang di kotak penalti. Dengan nilai lebih dari 12 miliar rupiah, Miguel Pereira memikul harapan puluhan ribu bonek untuk menari di atas rumput Gelora Bung Tomo dan membawa pulang trofi Liga 1. Nah, itulah daftar 7 pemain termahal Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2026-2027. Skuad mewah dan sangat kompetitif hasil racikan Bernardo Tavares ini telah memberikan bukti nyata dengan menjuarai Piala Presiden 2026. Kombinasi talenta lokal berbakat seperti Hernando Ari dan Malik Rizaldi dipadukan dengan kematangan taktik dari legiun asing kelas atas seperti Yuran Fernandes, Diogo Ramalho, Francisco Rivera, hingga sang pemain berbanderol 12,17 miliar, Miguel Pereira, membuat Bajul Ijo menjadi kandidat terkuat untuk merajai Liga 1 musim ini. Bagaimana pendapat kalian, Bonek dan Bonita? Apakah dengan skuad seharga puluhan miliar rupiah ini, gelar juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia sudah pasti akan berlabuh di kota pahlawan? Dan dari 7 nama fantastis tadi, siapakah yang menjadi pemain favorit kalian? Coba tuliskan prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian menikmati ulasan mendalam dari FM Sport, pastikan untuk klik tombol like, share video ini ke grup-grup WhatsApp teman-teman mabar dan nonton bareng kalian, dan pastinya, tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu menyajikan konten sepak bola terbaik untuk kalian. Jika ada requestan atau rekomendasi tim selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Saya pamit undur diri. Salam olahraga, Wani, dan sampai jumpa di video FM Sport selanjutnya.